istrinya itu mengatakan dan curhat katanya nafkah untuk anaknya itu tidak diberikan oleh Putra Siregar begitu ya. Memang nafkah anak ini ketika memang sudah diajukan perceraian itu memang sudah tidak lagi diberikan atau memang tetap harus diberikan oleh si suami atau dalam hal ini ayah gitu ya. Kebanyakannya bapak tuh merasa kalau si istrinya sudah mengajukan gugat cerai dan tambah lagi istrinya mau mengasuh anak yang hadonahnya di istri, dia pikir sudah selesai gitu. Iya, kewajiban dia salah gitu ya. sendiri, kenapa lo mau ambil lo tanggung jawab gitu, gue nggak mau ngasih, kan kayak gitu tuh, padahal itu kan salah. Apakah ini secara hukum itu ada unsur pidananya nggak sih? Polisi lah harusnya terkait dengan tidak diberi nafkahnya oleh suaminya, dan ini masuk dalam pasal yang penelantaran di Undang-Undang KDRT, PKDRT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Halo Pengacara. Apa kabarnya sahabat Halo Pengacara? Semoga baik-baik saja ya. Dan pada video kali ini kembali kita akan memberikan ulasan dan informasi terkait dengan peristiwa yang saat ini sedang viral di masyarakat dan menjadi perbincangan hangat di media sosial maupun di media massa. Dan untuk membahas isu viral kali ini, kami ditemani oleh Bu Silviani Abdul Hamid. Beliau adalah salah satu pendiri dari Halo Pengacara. Bu Silvi, kan ini juga yang sedang viral adalah berita terkait dengan gugatan perceraian ya, yang diajukan terhadap Bapak Putra Siregar, pemilik atau owner dari PS Store, ya, yang diajukan oleh istrinya Ibu Septia Yetri ya. Dan ini yang menjadi menariknya adalah kita tidak membicarakan terkait dengan persoalan internal dari keduanya ya, atau rumah tangganya lah gitu. Tapi ada isu hukum yang menarik, yaitu terkait dengan nafkah anak gitu ya. Karena menurut berita yang kita baca di media itu bahwa istrinya yang saat ini masih proses loh ya, belum putus berarti kan status perkawinannya, istrinya itu mengatakan dan curhat katanya nafkah untuk anaknya itu tidak diberikan oleh Putra Siregar begitu ya. Untuk dia dan anak. Untuk dia dan anaknya gitu ya. Yang sepengalaman Bu Silvi dalam perkara perceraian, gugatan perceraian gitu, memang nafkah anak ini ketika memang sudah diajukan perceraian itu memang sudah tidak lagi diberikan atau memang tetap harus diberikan oleh si suami atau dalam hal ini ayah gitu ya? Ya, dalam hal ini kan untuk istrinya, artinya istri dan anaknya, istrinya lah khususnya, dalam hal ini kan selama belum putus tentu masih di bawah tanggungan suaminya kan seharusnya. Sedangkan kalau anak bahkan sampai kapanpun ya tetap artinya tetap sampai tanggungan dewasa sampai ya? Dewasa sampai ya, dia menikah maksudnya sampai gitu kapanpun sampai dewasa, atau mungkin setelah putusan ada hakim majelis akan memutuskan bagaimana dengan nafkah anak-anaknya atau apa gitu kan. Iya. Tentu semuanya juga disesuaikan dengan kondisi ayahnya gitu kan. Dan dalam hal ini ya istrinya harusnya sampai putus, maksudnya putus perceraiannya tentu harus masih diberi nafkah ya. Masih diberi nafkah ya. Ya, terkait dengan anak itu berarti tadi Bu katakan sampai pun nanti putusan cerai dibacakan gitu, ketok palu gitu ya, sudah sah bercerai sebagai suami istri, kewajiban seorang ayah terhadap anak itu masih tetap ya, berlaku gitu sampai dengan si anak dewasa ya, gitu. Orang tuanya cerai ataupun nggak cerai, tetap kewajiban tanggung jawab itu tetap. Iya, karena prinsipnya kalau yang kita baca dalam undang-undang perkawinan itu kan namanya mendidik anak atau menumbuh kembangkan anak itu bukan kewajiban salah satu pihak saja, bukan ibu aja, bukan ibu, ayah saja, walaupun mungkin ibu diberikan hak hadona, hak pemeliharaan atau hak asuh untuk memelihara anak ini ya, karena kan sebagaimana informasi untuk anak di bawah 12 tahun, belum 12 tahun atau belum mumayyiz, itu kan hak hadonanya ada di ibunya begitu ya. Artinya tetap kewajiban itu meskipun si ibunya, anak ini sama ibunya, tetap kewajiban itu diberikan kepada anak gitu ya Bu ya. Iya, itu juga pihak hadona itu pun tergantung situasi. Iya, tergantung kemampuan dari si suaminya gitu ya.
itu nanti dinilai biasanya dari pemeriksaan hakim gitu ya. Biasanya suami akan ditanya gajinya berapa gitu ya. Dan dari sisi hadonah itu ke ibu, itu pun dilihat kondisi si ibu ya juga gitu, nggak semua pun hadonah akan ke ibu kan, tergantung kondisi si ibunya, apakah dia memenuhi syarat untuk melakukan hadonah itu. Syarat yang terpenting itu biasanya apa Bu? Bagi seorang ibu itu dia diberikan hak pemeliharaan anak gitu biasanya, hak hadonah gitu ya. Ya tentu kemampuan dia untuk mengasuh ya, terus juga dia tidak sakit jiwa gitu kan, terus ya lebih kepada pengasuhan sih ya. Kalau ekonomi biasanya? Ekonomi kan kalau ngikutin aturan harusnya tetap ditanggung oleh ayahnya ya. Tapi memang yang terjadi di masyarakat nih, kasihan para ibu yang cerai ya. Jarang ada sih, bukannya saya nggak mengatakan nggak ada bapak-bapak yang tanggung jawab walaupun udah cerai. Tapi kebanyakannya bapak tuh merasa kalau si ibu istrinya sudah mengajukan gugat cerai dan tambah lagi istrinya mau mengasuh anak yang hadonahnya di istri, dia pikir sudah selesai gitu. Iya, kewajiban dia. Salah gitu sendiri, kenapa lo mau ambil lo tanggung jawab gitu, gue nggak mau ngasih, kan kayak gitu tuh. Padahal itu kan salah gitu loh. Itu dunia akhirat lo harusnya, artinya dia harus bapaknya menanggung itu pun nanti di akhirat pun akan ditanya gitu kan, tanggung jawab dia sebagai ayah gitu. Iya. Ya ini kembali ke perkaranya Bapak Putra Siregar dengan Ibu Septi ini ya, itu kan dugaannya tadi ketika kita sampaikan di awal itu kan si ayah dalam hal ini Pak Putra Siregar ini tidak memberikan nafkah kepada anak gitu ya, dan istri ya istrinya katanya mengaku sudah meminta kepada Pak Putra Siregar tapi tidak dibaca WA-nya gitu, minta kepada stafnya yang di keuangannya juga katanya tidak diberikan gitu ya. Apakah ini secara hukum itu ada unsur pidananya nggak sih, Bu Sylvie? Ya seharusnya ada ya, cuma dalam hal ini tentu deliknya aduan ya, istrinya yang harus melaporkan. Ya lapor polisi lah harusnya. Terkait dengan tidak diberi nafkahnya oleh suaminya, dan ini masuk dalam pasal yang penelantaran di Undang-Undang PKDRT ya, Undang-Undang nomor 23 ya? tahun 2004. Nah ini udah masuk ini. Masuk gitu kualifikasi ya? Masuk kualifikasi, cuman kan ya kembali ya. Kalau kembali kepada istrinya gitu, yang dia mau melapor apa enggak? Ya mungkin juga tergantung kuasa hukumnya apakah menyampaikan juga, atau mungkin sudah disampaikan, Ibu Septinya mungkin menolak, bisa aja nggak mau melapor gitu. Ya dugaan kita sih sebenarnya sudah disampaikan, tapi kan memang kembali lagi ke Ibu Septinya, antara tega atau tidak tega. Kadang-kadang kan juga kita sebagai kuasa hukum juga kan, apa yang kita sampaikan, apa yang bisa dilakukan oleh klien pun belum tentu klien pun akan mengikuti juga saran-saran kita, saran-saran hukum kita. Iya, artinya memang terbuka secara hukum ya. Kita bicaranya adalah secara hukum memang seseorang ayah atau suami yang tidak memberikan nafkah kepada anak dan istri, kan belum ada putusan cerainya kan. Nah, itu bisa dianggap sebagai sebuah penelantaran gitu, yang mana berdasarkan Undang-Undang 23 2004, Undang-Undang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, itu termasuk pidana dan dapat diancam dengan pidana ya kalau tidak salah selama 3 tahun ya. 3 tahun dan paling banyak dendanya 15 juta ya. Jadi ada ancaman pidananya gitu. Jadi kalau ini diadukan oleh Septi ke kepolisian dan terbukti, ini bisa rame lagi nih gitu, karena kan sebelumnya Pak Putra Siregar juga kan ada proses hukum juga ya, itu rame gitu ya. Istri artinya termasuk artinya terkenal kan, public figure yang perempuan yang melaporkan suami. Makin rame ya. Iya. Tapi kan ini enggak. Mudah-mudahan sih enggak. Harapan kita sih dengan adanya publikasi kayak seperti ini kan, ini menyadarkan begitu ya, bahwa memang sebenarnya kewajiban seorang ayah maupun suami itu tetap ada, tidak hapus meskipun dalam proses perceraian begitu ya. Dan jangan lupa, mungkin aja istrinya juga
ya sudahlah gitu, capek nagih-nagih nggak Iya. dikasih, atau mungkin suaminya juga pergi nggak tahu rimbanya di mana, nggak bisa dihubungi. Tapi jangan lupa itu kan kalau urusan akhirat gitu, dia kan nggak akan hidup selamanya, dia akan mati, nanti dia akan dipertanggungjawabkan itu, nggak pernah ngasih nafkah itu, jangan main-main. Iya, jadi tidak mengasih nafkah itu bukan hanya urusan undang-undang di Indonesia, tapi di Al-Quran juga diwajibkan begitu ya. Artinya urusannya nggak hanya pada penegak hukum, tapi kepada Allah gitu ya Bu ya. Iyalah, ditagih nanti. Iya, iya, iya. Luar biasa ya. Mudah-mudahan ini mencerahkan dan tidak hanya pesan ini disampaikan kepada yang sedang berperkara gitu ya, tapi ini kepada semua bahwa kewajiban seorang ayah memang yang sedang atau suami yang sedang digugat prosesnya oleh istri itu tidak menghapuskan kewajibannya khususnya terhadap si anak sampai si anak ini dewasa atau dia telah menikah begitu ya. Ya memang tapi kewajiban itu dibalikan atau tergantung pada kemampuan dari si ayah gitu ya. Iya. Ya nanti kalau Besarannya ya. besarannya akan ditentukan nanti biasanya dalam proses pemeriksaan itu akan ditentukan berdasarkan penghasilan ayah setiap bulan biasanya begitu. Demikian informasi dan ulasan hukum pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Sylvie atas waktunya. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa berikan like, komen, share dan juga subscribe video YouTube channel dari Halo Pengacara. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng supaya selalu mendapatkan update dari Halo Pengacara. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Halo Pengacara.